ulama memang harus kita jaga keutuhannya, harus kita selalu kelola, karena dia adalah wadah pemersatu para aktivis. Saya ingatkan kembali, GNPF ini fungsinya adalah wadah pemersatu untuk seluruh aktivis dalam rangka menjaga marwah keislaman, menjaga keselamatan bangsa kita. Maka dalam hal itu ada beberapa hal yang harus kita kelola dengan baik. Yang pertama adalah GNPF harus selalu mengelola tajhizul ummah, yaitu mempersiapkan umat untuk semua keadaan. Maka umat harus kita jaga dalam situasi siaga. Saya ulangi lagi, umat harus dijaga dalam situasi siaga. Dalam situasi siaga, tadi kita cerita bagaimana menghadapi komunis, dan gerakan itu sudah kita katakan waktu demo di Padang tidak ditutup. Acara di Padang tidak ditutup, dan ini harus dilanjutkan terus. Dan seluruh gerakan kita sampai persoalan komunis berhasil kita singkirkan dari agenda-agenda jahatnya terhadap negara, maka agenda-agenda para aktivis tidak ditutup dan selalu disambung secara berketerusan. Nah, ini yang pertama. Maka tugas GNPF adalah baik di provinsi nanti maupun di tingkat kabupaten, kota, yaitu mentajhizil ummah, i'dadul ummah, dipersiapkan umat ini terus. Umat harus dipersiapkan dalam situasi siaga. Bisa saja nanti tiba-tiba majelis ulama mengeluarkan maklumat, yaitu konsekuensi dari maklumat yang sudah dikeluarkan. Dulu ada majelis ulama mengatakan mau bikin bentuk panglima, nunjuk panglima. Ya nah, mana tahu, kita nggak tahu, itu majelis ulama nanti ya. Yang jelas umat harus siaga satu menghadapi kasus komunis ini. Siap siaga satu? Siaga satu siap? Kalau disuruh berangkat kemana-mana dalam rangka menggerakkan maklumat MUI, siap? Nah, itu dia, yang penting itu. Mungkin kita sudah tahu ini MUI yang berjanji untuk terus merancang gerakan. Wallahu alam, kita tunggu saja. Kalau sudah majelis ulama, ya kita insya Allah siaga satu. Ya. Kemudian bagaimana membentuk kekuatan umat itu? Pertama, langkah GNPF ke depan pertama adalah mempersiapkan personil yang tangguh. I'dadun nafsi, mempersiapkan diri. Maka harus dibentuk yang pertama, setiap umat Islam di Indonesia ini harus membangun kuwatul iman. Kuwatul iman, membangun kekuatan iman, harus memantapkan imannya. Kemudian tausi'ul faham fil ilm, meluaskan pemahaman dalam ilmu. Harus berilmu, beriman, berilmu, berwawasan. Wasi'ul faham, punya wawasan. Sekarang ada satu hal dalam persoalan kebangkitan umat. Umat hari ini, ulama-ulamanya mulai balik meninggalkan khazanah-khazanah ulama, mulai balik meninggalkan sarah dan tafsir, balik kepada yang sifatnya zohiri, tidak lagi merujuk prestasi ulama dari Al-Quran. Perjuangan Al-Quran melahirkan jamaah, melahirkan madrasah di tempat Arkam bin Arkam, terus membuat jamaah hijrah ke Madinah, membangun negara Madinah. Dari Al-Quran ada produk negara Madinah.
Ini penting ini. Dari Al-Quran ada produk negara Madinah. Dari negara Madinah lahir khilafah, merambah sampai ke Eropa. Dari khilafah muncul teknologi, sampai pakar Inggris mengatakan, kalaulah tidak muncul orang Arab dengan khilafah dan prestasi keilmuannya, maka peradaban di dunia ini tidak akan berkembang. Dan kita tidak akan punya komputer tanpa bantuan aljabar dan algoritma. Jadi teknologi yang hari ini adalah produk Islam. Coba dibayangkan, jadi tafsirul Quran, minal Quran ila daulah, dari Al-Quran implementasi jadi sebuah negara. Negara itu ada seluruh macam kementerian, negara itu ada seluruh macam produk. Maka hari ini pendidikan Islam harus mampu mempersiapkan seluruh macam produk. Tidak ada kalau sekarang ke Quran saja, ke ini saja. Coba bayangkan, ada orang mengartikan, mengambil hukum, a'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Kalimat wa min ribatil khail, kemudian kalimat a'iddu mastata'tum min quwwah, yang diambil kudanya saja. Yang diambil kudanya saja. Maaf, ini kebodohan. Ini kebodohan. Ini melemahkan kebangkitan. GNPF tidak bisa seperti itu. Kenapa? Mastata'tum. Anda kemanakan kalimat mastata'tum? Semaksimal kemampuan kalian. Anda orang sudah pakai pesawat tempur, orang sudah pakai pesawat apa namanya, babat artileri, sudah pakai senjata-senjata nuklir. Antum sibukkan umat dengan panah dan kuda saja. Ini ada apa? Saya bicara ini karena saya turun ke lapangan. Tidak satu pun yang minta kuda. Saya naik motor menerobos puluhan gunung, melewati berbagai macam situasi. Itu pakai motor, bisa diukur, segini minyaknya, segini jarak tempuhnya, dan harus keahliannya seperti ini. Oh, pakai kudo, awak ke parangnya damam, baca doanya. Tengah hari baca awak parang di kota kue pegumbu aja kudo. Tengah harinya litak rumpuin ado. Hah? Nyo sedang berpacaran jo kudo betino, wa elo kudo jantan ko. Tekan perasaannya. Kira-kira lagi konsennya parang. Saya serius ini, pasti banyak tersinggung, tapi saya sudah muak. Saya sudah muak. Anda cerita, saya praktisi. Nah, jadi harus antum paham ini. Kenapa? Karena yang cara mengistimbatkan hukum ini yang kacau balau. Mastata'tum ditinggalkan, wa min ribat, wa min tum litaba'id. Tanya sama Ustaz Aulia ini. Di antaranya, bukan kuda enggak, tapi jangan fokus ke kuda. Di antaranya kuda-kuda yang tertambat. Di antara, min itu min di antara, litaba'id. Maka kembalilah kepada manhaj fuqaha. Kalau nggak kita keliru ini, banyak aktivis hari ini yang datang dari Jawa itu zohiri. Ini polemik yang gawat ini sebenarnya, memundurkan umat. Tidak ada. Coba yang di Suriah sekarang perang, mana yang pakai kuda? Hah? Yang perang di Suriah ada pakai kuda? Nggak ada. Terus nanti kecek Nabi pakai kudo, tuh nanti cucu kudo. Bako anduang jawab pelihara ini. Kudo nawa kawak pakai parang, tuh cucunya. Bako anduangnya pakai. Antum tahu nak? Coba antum bayangkan secara fikih. Ini naluri antum nih. Saya ini WHC itu punya 700 anak yatim di Timur Tengah.
di Suriah, tidak bisa kami elakkan 650 juta per bulan harus dikirim. WHC bikin kampung Indonesia di perbatasan Suriah dan Turki. Antum tahu, satu kuda itu biaya 3 juta. 3 juta itu sudah 6 anak yatimnya. Satu anak yatim 500.000 sebulan. Mana yang lebih afdal? 1 ekor kuda daripada 6 anak yatim? Hah? Ini fikih, ini fikih. Mana yang lebih afdal? Anak yatim apa kuda? Ku Ustaz Jelko beko kan berang. Terserahlah. Amula muak. Kenapa? Karena saya peduli. Antum tahu? 6 anak yatim. Kenapa saya target 1000 orang? Kenapa? Karena saya titipkan, saya akan mengkader 1000 ulama di Gutoh, tempat Malhamah Kubro, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita didik dari kecil, kita sediakan sekolahnya, kita bikin kampung Indonesia di perbatasan Turki dan Suriah. Kalau nyotembak di Suriah kan orang Turki, lawanlah Turki itu. Semuanya pakai strategi. Tak kudo kakudo saja. Ini persoalan para aktivis hari ini. Kenapa? Karena Quran itu melahirkan negara Cordova, negara khilafah yang berpusat di Cordova. Al-Quran itu melahirkan sains. Al-Quran itu melahirkan kedokteran. Al-Quran itu melahirkan teknologi. Al-Quran itu melahirkan kemiliteran. Al-Quran itu melahirkan ekonomi. Itu yang harus menjadi kebangkitan kita. Islam tidak bodoh. Bapak peradaban itu adalah Ibrahim alaihissalam. Bapak peradaban itu Adam alaihissalam. Orang yang pertama membuat rumah di muka bumi ini adalah Adam alaihissalam, yaitu Ka'bah dan Al-Aqsa. Dilihat minat apa namanya konstruksi bangunan antara Ka'bah dengan Al-Aqsa sama. Jadi itu bapak peradaban. Bukan bodoh Islam ini. Terus diwariskan kembali kepada Ibrahim alaihissalam, dibangun 2 kota, yaitu kota Makkah diwariskan kepada anaknya Ismail sebagai bapak Nabi Arab. Lahirlah keturunannya, keturunan terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ishak dibawa ke Syam, pewaris negara Abu Syam, Bani Israel, bapak Nabi Bani Israel. Lahirlah ribuan Nabi keturunan Ishak, dan diantara Nabi yang terakhir adalah Isa alaihissalam. Kemudian mewariskan 2 kota besar, 2 kota suci, 2 peradaban, 2 terah yang besar di dunia, Arab dan Bani Israel. Maka setelah itu Allah sudah menjaga jangan bertengkar. Nabi Isa menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diberitakan akan turun Nabi setelahku namanya Ahmad. Di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad ke Al-Aqsa, dan Nabi sholat di belakangnya para Nabi yang lain. Itu pertanda kekuasaan yang tadinya ada 2, yaitu Makkah dan Syam. Diserahkan Syam ke bangsa Arab, diserahkan Syam kepada Nabi al-Islam, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus cerdas, harus cerdas. Jadi kebangkitan yang mundur dari hal yang sudah dicapai oleh khilafah, ini kebangkitan yang sumbu pendek saja. Ya nak? Buktinya kini aktivis mundur, saya orang negara aku yang mundur jaga kawak. Ambillah negara aku, kami mundur. Baca dewa. Awak salam moko ilmu kesehatan Tibun Nabawi, bekam obat segala penyakit. Menteri Kesehatan bekam. Rumah sakit Sadojo, rumah sakit bekam. Terus apa lagi? Pendidikan seluruhnya kaku. Mari kita rawat seluruh khazanah Islam. Kita rawat dan kita kembangkan khazanah al-Islam. Nah, ini dia diantaranya yang bisa pesankan agar para aktivis lebih cerdas, lebih berwawasan, dan kemudian tidak hanya ikut gelombang berita orang, tidak tahu strategi. GNPF Sumatera Barat punya 2 tugas.
membawa mensukseskan misi GNPF di Sumatera Barat, membantu kesuksesan misi GNPF di tingkat nasional. Ini dua tugas ini.